Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Pagi ini kita akan pelajari tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan pelajari subtema pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pelajaran pertama dan kedua kali ini kita akan pelajari konten bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa arti dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak sebenarnya terjadi. Ya, biasanya ceritanya dari turun-temurun, dari mulut ke mulut. Misalnya kalian diceritakan orang tua kalian. Nah, orang tua kalian diceritakan oleh nenek kalian. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam baca dongeng? Pertama adalah tanda baca, misalnya tanda koma, tanda titik, tanda seru. Nah, selanjutnya yang kedua, lafal, pengucapan, misalnya pengucapan A, I, U, E, O. Jadi harus tepat. Yang ketiga, intonasi, tinggi rendah suara. Nah, jadi kapan kita suaranya untuk kalimat tersebut rendah? Kapan suaranya harus tinggi? Yang keempat adalah ekspresi, raut wajah. Jadi wajah kita, mimik kita bagaimana saat sedih, gembira, bingung, ya. Unsur-unsur intrisik dongeng. Pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok. Yang kedua, tokoh adalah pemain. Ketiga, penokohan atau disebut juga dengan karakter atau watak. Nah, penokohan terbagi dua. Penokohan atau watak baik namanya protagonis. Misalnya pada cerita bawang merah, bawang putih adalah bawang putih yang baik hati. Selanjutnya lawannya antagonis. Pada cerita bawang merah dan bawang putih adalah tokohnya, antagonisnya bawang merah. Yang keempat, alur. Alur artinya jalan cerita. Alur terbagi tiga. Pertama, alur maju. Misalnya kamu diceritakan saat kamu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, alur mundur. Ceritakan dari kamu sudah menjadi orang sukses, kuliah, SMA, SMP, SD. Yang ketiga, alur campuran. Yang kelima, latar. Latar terbagi tiga. Pertama adalah latar tempat. Misalnya di sekolah, di tempat bermain, di mall. Yang kedua, latar waktu. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari. Latar yang ketiga, suasana. Suasana bahagia. Misalnya saat kalian sedang berulang tahun. Suasana duka. Saat misalnya keluarga kalian ada yang meninggal. Yang keenam, amanah. Amanah adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Misalnya, kalian diminta untuk berbakti pada orang tua, rajin belajar, disiplin. Jenis-jenis dongeng. Pertama, mite. Mite berisi tentang cerita makhluk halus. Kedua, sage. Berisi tentang cerita keberanian, kepahlawanan. Yang ketiga, fabel. Berisi cerita tentang kehidupan hewan. Yang keempat, legenda. Berisi tentang cerita yang dianggap terjadi. Yang kelima, parabel. Berisi tentang pendidikan dan moral. Apakah kalian sudah membaca dongeng pohon yang sombong? Unsur-unsur intrinsik dongeng pada pohon yang sombong. Pertama, temanya berisikan tentang sifat sombong. Kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita tersebut ada 3, pohon, kancil, dan ulat. Ketiga, penokohan. Pohon bersifat sombong, kancil, penolong, ulat, setia kawan. 4, latar tempatnya adalah di kebun. Alur ceritanya yang kelima, ceritanya maju. Yang keenam, amanah dari penulis untuk pembaca, kita tidak boleh sombong. Konten kedua kita pelajari PPKN. Kalian tentu sudah membaca teks pengembara dan sebuah pohon. Mari kita perhatikan penggalan percakapan teks pengembara dan sebuah pohon. Rian dan Mamat segera meminta maaf kepada pohon tersebut dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi tempat berlindung mereka dari panas. Dari penggalan tersebut, kedua pengembara tersebut menunjukkan sikap santun, yaitu mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Jadi, kalian bila melakukan kesalahan harus meminta maaf. Bila ditolong orang lain, ucapkan terima kasih. Bila ada orang lain dan kalian hendak lewat, ucapkan permisi. Mengucapkan kata maaf dan kata terima kasih merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila dengan lambang berikut. Gambar apa yang kamu dapat amati? Ya, gambar rantai emas yang berjumlah 17. 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Sila berapa dalam Pancasila yang ditunjukkan dengan gambar tersebut? Ya, sila kedua. Bagaimana bunyi sila Pancasila yang ditunjukkan dengan gambar tersebut? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak soleh dan solihah.